gitu ketika sebenarnya kan aksi telanjang itu dilakukan, itu adalah benteng pertahanan diri terakhir gitu. Biar negara itu harus tahu gitu, please jangan ambil gitu loh. Ini hak ulayat kita. Tanah itu adalah ibu kami. Kalau misalnya ibu memberikan setetes ASI untuk anaknya hidup, ya sama juga perempuan menganggap tanah itu adalah ibu gitu ya, di mana ada air yang mengalir yang itu kemudian memberikan kehidupan untuk perempuan di sana, dan itu akan rentan dikriminalisasi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode NFS, Ngobrol Fakta Solidaritas. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Solidaritas Perempuan, Mbak Amel. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam udah. Apa kabar Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Apa agenda yang sedang dikerjakan hari ini? Hari ini sebenarnya banyak sih udah, tapi menyiapkan dan menyempatkan waktu aja sama udah sih. Waduh, luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, Solidaritas Perempuan ini adalah perserikatan ya. Mungkin tidak jauh beda dengan perkumpulan dan tentu banyak agenda-agenda yang menjadi tugas-tugas ya. Yang mungkin secara kemanusiaan itu adalah tugas kita bersama. Apa agenda bersama yang sedang digarap oleh SP sekarang? Kalau saat ini tentu agenda bersamanya tetap pada membangun kesadaran teman-teman, membangun gerak kolektif perempuan di tingkat tapak sih udah. Itu adalah kuncinya sih saat ini. Bisa diceritakan nggak apa itu SP? Kalau SP itu kan sebenarnya solidaritas perempuan gitu ya. Dia ini sebenarnya adalah perserikatan sih udah. Saat ini kita punya 12 komunitas yang 12 ada komunitas yang ada di seluruh Indonesia, ada di Palu, Poso, Kendari, terus Aceh, Sumbawa, Mataram, kemudian ada di Kalimantan dan di beberapa daerah lagi sih. Dan di sini di Jakarta sendiri itu ada sekretariat nasionalnya. Oh, Seknasnya di Jakarta. Iya, dia bertempat. Bagaimana perempuan-perempuan bisa ikut di perserikatan ini? Sebenarnya kita itu per individu sih udah, jadi tidak per lembaga. Jadi kalau misalnya ya ingin bergerak secara kolektif, tentu SP selalu membuka ruang di dalamnya. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa bergabung dengan SP? Iya, sebenarnya kita itu punya beberapa training sih sebenarnya udah kalau mau jadi anggota SP gitu ya. Jadi tahapannya cukup lumayan panjang untuk sampai kita bisa menjadi anggota, tapi tidak menutup pintu misalnya ada perempuan di luar sana yang justru ingin berproses di solidaritas perempuan, tentu kita membuka dengan lebar pintunya. Oke, diceritakan syaratnya apa kepada teman-teman kita di sebenarnya sih lebih pada training sih udah. Kita itu ada yang namanya training keorganisasian. Syarat pastinya udah pasti perempuan ya? Udah pasti perempuan. Itu udah syarat wajib ya? Iya, itu udah syarat wajib. Oke. Terus ada training globalisasi, kemudian seksualitas, seperti itu. Tentang reproduksi perempuan juga ya, tentang ke KDRT juga. Enggak, kita tidak bicara KDRT. Bukan berarti kita menganggap itu hal sepele sih udah. Tapi lebih ke kita lebih pada, kalau seksualitas itu lebih pada apa ya? Kita bicara soal hak atas tubuh kita, hak atas ruang gerak kita, hak atas misalnya gaji kita mau kemana gitu ya, sih. Okay. Jadi SP ini ada di 12 provinsi ya? Iya. Di ibu kota provinsi tepatnya? Iya, di ibu Kalau kota. dari jumlah keanggotanya sendiri kan tadi katanya individu ya? Udah berapa orang anggota SP? Kalau nggak salah ya udah ya, terakhir itu kayaknya udah sekitar 600 atau 700. Banyak juga ya, sama kayak SCJ dong. SCJ juga gitu. sekitar 500-an menuju 600 ya. Wah, boleh tuh. Ya. Jadi artinya teman-teman ini adalah teman-teman yang memang ingin berdaya ya sebagai individu dan berserikat berkumpul, dan itu diatur di Undang-Undang Dasar kita.
Apa yang kemudian melatar belakangi perkumpulannya atau perserikatan ini kemudian perlu melakukan edukasi, pendidikan, pelatihan kepada perempuan? Sebenarnya kan kalau bicara soal sejarah SP ini itu cukup panjang sih udah, karena kan dia dimulai sejak awal Orde Baru lah ya. Berangkat dari beberapa konflik agraria sebenarnya. Kemudian ada beberapa orangnya yang kita bilang pendiri saat itu. Kemudian mereka terdorong gitu untuk sepertinya kita harus turun deh di tempat-tempat konflik ini untuk bagaimana bisa melakukan advokasi, kemudian bisa menyuarakan soal situasi perempuan saat itu ya, di saat Orde Baru itu ketika kita berhadapan dengan konflik agraria. Mulai dari situlah kemudian muncul Perserikatan Solidaritas Perempuan. Jadi bisa dikatakan lahirnya ini dari sebuah konflik yang mengorbankan perempuan awalnya. Jadi muncullah mungkin kalau bahasa sekarang perlawanan ya, perempuan bahwa perempuan juga harus mandiri, perempuan harus berdaya, perempuan harus kuat untuk mengadvokasi diri mereka. Sekarang siapa yang menjadi kalau di perserikatan apa namanya? Ketua, direktur atau apa? Kalau kita sih lebih pada BEN, Badan Eksekutif Nasional. Jadi ada 3. Strukturnya gimana? Boleh diceritakan nggak? Iya. Jadi struktur kepengurusannya itu sebenarnya ada BEN, Badan Eksekutif Nasional, itu yang untuk di nasional ya. Di dalamnya itu ada ketua, kemudian koordinator program, dan itu bendahara. Nah, tapi di 3 orang ini itu memiliki hak yang setara. Jadi 3-3 ini adalah pengambil keputusan. Jadi gitu. hanya bertiga. Hanya bertiga. Terus ada lagi Dewan Pengawas Nasionalnya. Oh, ada Dewan Pengawas. Itu akan dibantu kerja-kerja BEN, itu ada 5 orang. Dan semuanya perempuan. Iya, dan semuanya perempuan. Begitupun juga dengan di komunitas udah. Kalau di komunitas namanya BEK, Badan Eksekutif Komunitas, dan Badan Pengawas Komunitas. Kalau yang secara struktur ini BEK itu ada di 12 provinsi tadi? Ada di 12 provinsi. Di kabupaten kotanya? Iya, atau kabupaten turun sampai kota. ke desa juga? Enggak, kabupaten kota. Paling rendah di kabupaten kota ya. Jadi solidaritas perempuan ini kan bergabung juga dalam koalisi apa namanya? Revisi Undang-Undang Polri ya. Kenapa sampai berpikiran ikut ke situ? Karena kan sebenarnya ini isu bersama gitu ya. Kalau mau lihat proses dan sejarahnya itu harusnya kita bisa aware bahwa ini itu isu bersama. Ketika undang-undang ini goal ya artinya misalnya ya konteks perempuannya akan lebih banyak dampak berlapisnya udah ketika undang-undang ini nanti disahkan. Apa yang dikhawatirkan perempuan? Sebenarnya kan banyak udah, karena kan misalnya solidaritas perempuan itu dia akan bicara soal konteks agrarianya, dia akan bicara soal konteks pangan, dan dia juga akan bicara soal konteks iklim, konteks buruh migran, yang itu sebenarnya pada sehari-harinya itu bersinggungan dengan polisi gitu, sehingga perempuan itu bukan cukup lagi ya, sangat rentan gitu ketika undang-undang ini disahkan. Jadi kalau boleh disebut ya sebagai korban pertama lah kalau seandainya ini disahkan gitu ya. Apa yang kemudian membuat teman-teman solidaritas perempuan ini kemudian merasa bahwa RUU ini harus bahasa tepatnya dilawan atau ditolak atau gimana? Apa ya bahasa teman-teman koalisi gimana? Ya jangan hanya ditolak tapi harus dihentikan gitu. Kalau mau merevisi Undang-Undang Polri ya artinya pemerintah itu harus siap membuka diri dengan keterlibatan masyarakat sipil harusnya, karena kan ini kepentingan masyarakat sipil gitu, bukan kepentingan siapa-siapa harusnya. Sebenarnya sih banyak kemudian karena kita juga sempat baca gitu ya draftnya. Dan sebenarnya kan ada beberapa versi nih udah. Terakhir kita terima versi baru itu sebenarnya ada beberapa pasal yang kemudian itu berubah. Nah, dari bacaan SP sebenarnya itu cukup banyak kemudian pasal-pasal, bisa kita bilang pasal karet, dan itu sebenarnya justru memuluskan kerja-kerja Polri ke depannya.
Bisa di-spill nggak kira-kira pasal mana yang sangat mengkhawatirkan itu? Sebenarnya kalau untuk kita itu lebih banyak pada pasal 14 dan pasal 16 sih udah. Misalnya kalau di pasal 4 kan dia akan banyak bicara soal ruang cyber, di situ dia bisa melakukan pengawasan, kemudian penyadapan, pelambatan akses internet. Nah, kalau berkaca dari pengalaman SP gitu ya yang juga bergerak bersama perempuan di tingkat tapak, selama ini kan sebenarnya sejauh sebelum revisi Polri ini akan dilakukan gitu ya. Sebenarnya kan keterlibatan aparat-aparat ini sudah banyak dilakukan di tingkat tapak gitu. Ya maksud aku ini udah jadi rahasia umum gitu ya. Misalnya di Wadas gitu ya. Bagaimana kemudian perempuan pembela HAM itu diperhadapkan dengan alat negara. Siapa itu? Yaitu polisi, TNI. Kemudian bagaimana misalnya teman-teman yang perempuan yang berhadapan dengan konflik PTPN itu yang ada di Palembang dan Makassar, itu mereka juga justru diperhadapkan dengan beringasnya polisi gitu ya, bagaimana ketika mereka melakukan kriminalisasi bahkan melakukan pelecehan itu banyak terjadi, atau misalnya bagaimana aparat melakukan pengamanan dalam rangka misalnya pengamanan nasional. Dalam hal ini misalnya proyek itu banyak sekali terjadi. Konteks di Mataram misalnya di Bendungan Meninting, kemudian pengadaan bank tanah yang ada di Palu, kemudian konteks Taman Nasional juga yang ada di Palu, itu kan semuanya melibatkan aparat. Bahkan mereka nggak segan-segan melakukan represi terhadap perempuan ya. Kemudian kasus Wadas, Rembang Rembang. Kasus Kendeng itu ya. Dan semuanya perempuan yang menjadi korban ya. Di dalam pasal-pasal itu mungkin di luar konteks pasal ya secara teknis. Apa yang kemudian membuat perempuan tuh merasa ini sudah saatnya nih perempuan tuh keluar dari sarangnya untuk tidak saja bicara tentang advokasi teman-teman di level tapak atau di lapangan, tapi udah harus ke regulasi. Iya. Karena kan sebenarnya kita tidak bisa melihat kasus itu berdiri sendiri sih kalau aku ya. Tapi di balik kasus itu kan akan banyak sebenarnya kebijakan yang melahirkan konflik-konflik agraria misalnya yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang ini justru mengakomodir kepentingan-kepentingan kapitalis itu. Dalam hal ini ya dengan dalih keamanan nasional gitu ya. Misalnya yang ada di pasal 16 kalau aku tidak keliru ya udah. Itu kan bagaimana misalnya mereka polisi di luar tugas pokoknya itu dapat membantu melindungi mengamankan demi keamanan nasional gitu ya. Kalau kita baca penjelasannya kan sebenarnya di situ dititik beratkan misalnya bagaimana polisi terlibat di kebencanaan misalnya, polisi terlibat di krisis pangan, polisi terlibat di proyek-proyek strategis nasional. Nah, sementara selama ini kan perempuan itu selalu berjuang gitu ya di tingkat tapak, bersuara, melakukan aksi-aksi nyata, yaitu untuk mempertahankan hak ulayatnya. Nah, ketika undang-undang ini disahkan, artinya polisi bisa saja beralibi, kalian ketika melakukan aksi, ketika melakukan perlawanan, kalian itu mengganggu keamanan nasional, gitu. Artinya mereka berhak untuk mengamankan perempuan-perempuan yang melakukan pembelaan seperti itu sih. Kan tak kalian polisi mengayomi masyarakat kan? Iya, jadi itu di luar tugas pokoknya udah di pasal 16 itu. Jadi bisa bayangkan gitu ya bagaimana kemudian undang-undang ini justru memberangus kebebasan berpendapat orang di ranah, nggak cuma di ranah privat gitu, tapi bahkan di ranah sektor lebih luas itu. Luar biasa. Perempuan kalau mau curhat atau mau nulis di medsos atau mau bikin konten di medsos jadi harus lebih hati-hati ya. Iya, akan lebih hati-hati dan lebih menyempitkan ruang berpendapat. Karena kan kalau mungkin udah tahu gitu ya bagaimana konflik agraria yang ada di NTT, bagaimana kemudian mama-mama, aku lupa namanya, yang melakukan aksi telanjang gitu ya. Itu kan ada. Jadi bayangkan gitu ketika
sebenarnya kan aksi telanjang itu dilakukan itu adalah benteng pertahanan diri terakhir gitu. Biar negara itu harus tahu gitu, please jangan ambil gitu loh. Ini hak ulayat kita. Tanah itu adalah ibu kami. Kalau misalnya ibu memberikan setetes ASI untuk anaknya hidup, ya sama juga perempuan menganggap tanah itu adalah ibu gitu ya, di mana ada air yang mengalir yang itu kemudian memberikan kehidupan untuk perempuan di sana. Dan itu akan rentan dikriminalisasi. Itu terjadi di masyarakat adat Pubabu. Ketika Itu udah melakukan- simbol perlawanan terakhir ya sampai ibu-ibu melakukan itu ya. Mestinya negara ya harus melihat bahwa perempuan ini bukan hanya sebagai objek represi, tapi perempuan ini justru menjaga mereka juga kan. Polisi ini juga hidup di lingkungan yang dijaga oleh perempuan sebenarnya. Iya, kan? harusnya seperti itu sih udah. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman koalisi sampai sejauh ini? Kalau sejauh ini sih kita sudah melakukan beberapa pertemuan gitu ya, audiensi dengan pihak yang menurut kita itu cukup untuk didengarkanlah suara-suara kita. Dan kita juga lagi membangun satu dokumen dan harapannya dokumen itu juga bisa diperkaya sama teman-teman koalisi yang lain ya, berdasarkan data kemudian pengalaman yang selama ini didapatkan sih udah. Targetnya apa yang ingin dicapai dalam koalisi ini? Targetnya ya undang-undang ini jangan disahkan, stop pembahasannya, udah itu aja. Kita punya pengalaman buruk nih teman-teman. Dulu undang-undang Cipta Kerja itu tidak sampai 2 bulan jadi, revisi undang-undang KPK 2 minggu jadi. Nah, kita tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan negara ya, dalam hal ini tentu stakeholder yang beririsan dengan apa yang sedang terjadi ini. Apalagi ini RUU Polri, RUU TNI ya, sedang kejar-kejaran ya. Iya. Nah, jadi teman-teman memang kita harus melihat ini sebagai sebuah tanda bahaya gitu ya, dan tidak bisa dibiarkan. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada teman-teman ICJ, pesan-pesan khususnya kepada perempuan? Pertama kita harus kritis gitu, bahwa undang-undang ini ketika disahkan itu tidak hanya berdampak pada satu orang, tapi itu akan berdampak pada seluruh perempuan yang ada di tingkat tapak, kaum miskin kota yang ada dimanapun, itu akan berdampak dan kita akan mudah untuk dikriminalisasi. Jadi memang harus perlu membangun gerak kolektif dalam melakukan pergerakan ini, perjuangan ini, karena ini bukan perjuangan hanya untuk satu orang, tapi ini perjuangan bersama. Kalau pesan untuk polisi apa? Pesan saya, kalau mau revisi atau mau dibenarkan lembaga ini gitu ya udah ya, ya kalian harus bisa melibatkan masyarakat sipil di dalam revisi undang-undang ini, karena kan sebenarnya yang harus diperkuat itu adalah proses pengawasannya sebenarnya udah, bukan malah menambah tugas pokok mereka. Bukan itu harapannya, tapi bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana polisi-polisi ini kemudian dia bisa bekerja sesuai dengan amanat yang ada. Seperti itu. Jadi tepatnya gini, mestinya revisi undang-undang Polri atau TNI itu mestinya dalam rangka menjaga amanat rakyat, menjaga masyarakat dan rakyatnya sendiri, bukan malah merepresi mestinya. Benar. Sehingga kalaupun revisi ini bertujuan baik, ya tentu tidak akan ada perlawanan gitu ya, tidak akan ada penolakan. Ini PR kita. Dan mungkin teman-teman sekalian, solidaritas perempuan ini banyak hal yang mungkin menjadi isu ya di lapangan. Kalau di dalam konteks lingkungan sendiri ada pesan nggak buat teman-teman perempuan khususnya yang mungkin sedang bekerja, sedang berjuang ataupun sedang mempertahankan hak-haknya di Indonesia ini? Untuk perempuan yang dimanapun kalian berada saat ini, saya hanya ingin ngasih tahu aja udah bahwa tetap berjuang, bergerak bersama. Ingat PR kita, tugas kita ke depan akan semakin berat. Dengan lahirnya rezim yang sekarang juga akan semakin mempersulit kerja-kerja kita. Makanya kita perlu untuk terus bergerak secara kolektif. Oke Mbak Amel, saya kira ini pesannya cukup kuat ya. Kita tidak usah banyak basa-basi ya. Mudah-mudahan kerja-kerja kolektif ini di level tapak atau di
manapun berada, ini menjadi sebuah rantai perjuangan yang tidak putus. Iya. Baik, teman-teman NFS, saya kira kita harus menyambungkan dan menyampaikan ini kepada siapapun kolega kita di Indonesia ini, bahwa perjuangan kita bukan hanya melawan rezim, tapi kita sedang memperbaiki kondisi bangsa ini. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.